Pemerintah berencana meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program ini merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program JKP disebut menjadi bantalan alternatif pencairan manfaat jaminan hari tua bagi pekerja yang dalam menghadapi risiko PHK. Adapun untuk mendapatkan manfaat program JKP, peserta harus merupakan seorang WNI dan usia belum mencapai 54 tahun. Peserta merupakan pekerja penerima upah yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk manfaat uang tunai dari program JKP akan diberikan paling banyak 6 bulan dengan ketentuan 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Kemudian, manfaat akses informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan berupa asesmen diri dan konseling karir yang dilakukan oleh petugas pengantar kerja secara luring atau daring melalui Sisnaker. Manfaat lainnya adalah peserta JKP dapat menikmati layanan pelatihan kerja yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah, perusahaan swasta, atau perusahaan yang terdaftar dan terverifikasi di Sisnaker. Apabila telah selesai pelatihan, peserta harus melapor kembali melalui Sisnaker maksimal 7 hari kerja. Peserta yang dapat mengajukan klaim JKP adalah peserta yang telah memenuhi masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 6 triliun rupiah untuk modal awal program jaminan kehilangan pekerjaan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP merupakan salah satu kebijakan baru pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lantas apa tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan program JKP ini? Apa saja manfaat JKP bagi pekerja? Langsung saja kita membahasnya bersama anggota Komisi 9 DPR, ada Pak Immanuel Melkiades Lakalena, dan juga telah bergabung bersama kita ada pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Ibu Rahma Gafmi. Selamat siang Pak Melki dan juga Ibu Rahma. Salam sehat. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Rita, Mbak Rahma. Selamat siang Pak Melki. Apa kabar Pak Melki? Baik, sehat. Ya, baik. Alhamdulillah. Yuni juga. Saya ingin ke Pak Melki dulu. Nah, harusnya hari ini program JKP diluncurkan, tapi akhirnya dibatalkan juga oleh pemerintah. Menurut Anda, apakah memang ada ketidaksiapan dari pemerintah terhadap program ini atau seperti apa, Pak Melki? Kalau kesiapan pemerintah sih sejauh yang kami cermati sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya, karena saya mengecek di BPJS Tenaga Kerja, mengecek juga di teman-teman di Kemenaker sih persiapannya sudah jalan dengan baik ya. Nah, tapi memang ini menjadi perlu waktu lagi kan karena ada proses kemarin diskursus ya. Kita diskusi tentang JHT yang cukup panjang, akhirnya Presiden memutuskan untuk JHT tetap berjalan dengan mekanisme seperti saat ini. Nah, tentu dengan kalau JHT dipakai sebagai bantalan yang harusnya untuk hari tua, tapi bisa juga dipakai untuk pekerja yang menerima PHK. Nah, pasti JKP sendiri juga akhirnya harus juga disesuaikan dengan kondisi perubahan JHT yang juga masih dilonggarkan semacam ini. Nah, tentu memang dalam kondisi semacam ini dialog dan diskusi antara semua pihak terkait menjadi penting karena kalau JKP ini sampai tidak berjalan atau katakanlah juga nanti skemanya juga nanti misalnya berubah, kau juga yang dimaksud oleh pemerintah untuk membantu teman-teman pekerja kan juga akhirnya juga tidak bisa berjalan dengan cepat seperti saat ini. Dan ini yang saya kira perlu kita bahas kembali sehingga mekanisme teknis untuk baik program JHT dan JKP ini benar-benar ketika sudah diputuskan itu menjadi kesepakatan bersama dan tidak menjadi diskursus yang berkepanjangan kayak kemarin. Harus didiskusikan ulang ya Pak mengenai bagaimana nanti ini akan direalisasi. Nah, banyak masyarakat kan yang menyuarakan bahwa keberatan dengan adanya JKP yang menjadi salah satu bantalan dari program JHT-nya pemerintah begitu. Nah, tapi dari pemerintah sendiri kan mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang sebenarnya juga setuju. Menurut Anda pihak mana sih yang setuju, Pak Melki? Kalau kita lihat ya kan juga di kalangan, kan saya juga mencermati juga karena diskusi dengan beberapa serikat buruh. Beberapa serikat buruh itu sebenarnya setuju dengan
JKP ini itu diberlakukan sebagai bantalan bagi pekerja yang mendapatkan PHK. Karena dari segi hitung-hitungan JKP ini sebenarnya jauh lebih untung daripada JHT yang dipakai sebagai bantalan PHK sebenarnya. Jadi kalau kita lihat hitung-hitungannya dengan asumsi 5 juta rupiah misalnya itu, orang kalau mendapatkan JKP itu bisa sampai 10,5 juta selama 6 bulan, sementara JHT itu diperkirakan kurang lebih 7 juta. Nah, tapi pada saat yang sama juga kita menghormati betul pendapat dari teman-teman serikat buruh yang lain juga yang merasa bahwa JHT ini mempersulit. Kalau andai kata itu dibuat di umur 56 tahun. Nah, tapi yang pasti dengan JHT kemarin sudah Presiden katakan juga sudah disampaikan oleh Presiden bahwa ini bisa dipakai sebagai bantalan atau bisa diambil sewaktu-waktu ketika orang kena PHK. Nah, memang meletakkan JKP seperti yang kita maksudkan awal itu juga sekarang menjadi bisa ambigu dengan program JHT semacam itu. Saya sih melihat ini sayang bagi kepentingan teman-teman pekerja sendiri karena akhirnya JKP kalau nggak jalan kan juga tentu skema uang 6 bulan yang mereka peroleh dengan jumlah 45% dan 25%, kemudian mereka dapat pelatihan, kemudian juga mereka dapatkan juga akses terhadap tempat kerja juga itu akhirnya kan sekarang kalau ini program belum berjalan berarti ini juga masih belum bisa diberikan bagi teman-teman pekerja. Baik. Saya ingin ke Ibu Rahma. Betulkah ini menurut Anda menguntungkan bagi masyarakat? Baik Mbak Julita. Sebenarnya program pemerintah ini semuanya cukup bagus Mbak Julita. Terkait dengan juga terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan turunannya itu saya lihat tidak ada sama sekali yang merugikan para pekerja. Sebenarnya seperti itu. Cuma memang kita tahu bahwa JKP ini kan jaminan kehilangan pekerjaan. Karena ini sebenarnya diberikan kepada buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tentunya berupa manfaat uang tunai, termasuk juga bagaimana pemerintah menyiapkan akses kerja kembali di pasar kerja supaya peserta kerja ini yang dapat PHK itu nanti bisa bekerja kembali dengan baik dan juga pelatihan kerja. Nah, sebenarnya cukup bagus, namun memang kenapa dikatakan bahwa sekarang ini ada pengunduran program JKP ini? Karena kita tahu Mbak Julita bahwa semua bantalannya itu kan ada di JKK, ada di JKM dan JHT termasuk juga JP. Nah, kalau ada beberapa skala, jadi pekerja pada skala usaha menengah dan besar itu harus sudah mengikuti 4 program, yaitu JKK, JKM, JHT dan JP. Sementara pekerja pada skala kecil mikro itu minimal ikut 3 program jaminan sosial ini, yaitu JKK, JKM dan JHT. Nah, intinya di sini adalah yang menjadi permasalahan kemarin itu di JHT. Nah, karena ini masih ada revisi, jadi akan ikut semua akan di reschedule kembali gitu ceritanya. Jadi sebenarnya bukan batal, karena memang saya lihat program JKP ini sangat bagus tentunya bagi para pekerja yang kena PHK, karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Milky bahwa 45% dari gaji pokok itu akan diperoleh 3 bulan pertama oleh para pekerja yang kena PHK dan 3 bulan berikutnya adalah 25%. Namun Pak Milky mungkin di sini perlu sangat disesuaikan juga, karena memang kita tahu setiap kabupaten kota itu memiliki UMR yang berbeda-beda. Jadi intinya kita tidak bisa menghitung semua itu adalah rata mempunyai suatu UMR 5 juta. Karena apabila kita lihat juga daerah-daerah yang minus itu juga tidak sampai 4 juta UMR-nya. Jadi intinya memang di sini kenapa kemarin saya juga menyampaikan waktu juga saya diundang Berita 1 bahwa JHT itu harus direvisi. Saya tidak setuju bahwa 56 tahun itu harus bekerja yang kena PHK menunggu 56 tahun usianya sampai mereka juga orang kecil dengan uang segitu itu sangat berarti Mbak Julita. Berbeda dengan para pemangku kebijakan, tentunya uang segitu kecil gitu, tapi bagi orang kecil itu sangat berarti. Oleh karena itu
Cuman di sini mungkin gini, JKP ini kan harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 24 bulan. Nah, dengan masa iuran minimal 12 bulan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan itu. Nah, sehingga minimal 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Nah, ini menurut saya juga mungkin ini perlu juga dihitung kembali. Bagaimana misalnya para pekerja yang baru bekerja yang tidak sampai 12 bulan membayar dan juga sampai memulai dengan 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Nah, ini juga saya mungkin ingin pemerintah itu lebih bijak kembali untuk menelaah kembali bagaimana peraturan daripada JKP ini yang harus lebih fleksibel gitu kepada para pekerja. Karena kalau di sini memang niat betul pemerintah untuk membantu masyarakat gitu loh. Kalau memang niat betul ini pemerintah membantu masyarakat. Intinya saya melihat di sini kalau memang niat betul, tolong pemerintah ini jangan tanggung-tanggung. Jadi memang benar-benar melihat situasi dan kondisi para pekerja kita ini. Kita tahu Mbak Julita bahwa pekerja kita ini 60% lulusan SMP. Artinya mereka itu memang tanda kutip dari sisi pendidikan juga kurang gitu ya. Otomatis karena di sisi pendidikan kurang, pasti di sini juga akan berpengaruh kepada skill mereka seperti itu. Tapi di sini saya apresiat kepada pemerintah karena pemerintah udah menyiapkan jaminan sosial segalanya, termasuk JKP, termasuk juga bagaimana nanti ketika para pekerja ini ada pemutusan hubungan kerja maka disiapkan akses untuk menginformasi pekerjaan yang baru. Yang kedua juga dilatih skillnya kembali supaya bisa sesuai dengan kebutuhan pasar di dalam pasar tenaga kerja itu. Itu Mbak Julita. Ya, dengan diundurnya ya realisasi JKP ini kan artinya memang pemerintah menyadari bahwa ada kekurangan, ada yang harus disempurnakan baik itu misalnya dari skema dan sebagainya. Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstop. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Pak Melki. Nah tadi Bu Rahma mengatakan nih Pak Melki, harus lebih fleksibel lagi pemerintah untuk bisa membuat skema dari pencairan manfaat JKP ini. Nah, jangan sampai ada masyarakat ataupun sebagian pekerja yang merasa tidak adil dari pelaksanaan JKP. Menurut Anda, apa yang harus disesuaikan? Apa yang harus lebih fleksibel? Kalau di aspek regulasi kan kita melihat bahwa semua aturan yang muncul ini kan ada ceritanya ya, dari Undang-Undang SJSN menuju kepada Undang-Undang BPJS. Kemudian sekarang kita punya Undang-Undang Cipta Kerja, sudah muncul juga peraturan pemerintah yang semuanya itu tidak dibatalkan oleh keputusan MK kemarin. Jadi tetap bisa berlaku tapi tentu dengan syarat tertentu terkait dengan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah, dan berbagai aturan yang ada ini kemudian kemarin kan Kemenaker ya, Menaker sudah menerbitkan peraturan pemerintah yang kemudian karena dipersoalkan tidak berjalan atau kemudian sekarang kita kembali pada skema yang lama ya. JHT bisa dipakai juga sewaktu-waktu sebagai bantalan untuk teman-teman pekerja yang mengalami PHK. Sayangnya adalah seperti yang kami sampaikan, tentu karena JHT sekarang fungsinya kembali seperti yang dulu, yang mau dikembalikan dengan peraturan yang baru ini atau tidak berjalan, tentu JKP sendiri yang fungsinya itu menjadi pengganti dari JHT tersebut memang akhirnya secara konsep mesti kita bahas lagi. Karena JHT sekarang menjadi kayak JKP juga dalam konteks tertentu ya. Nah ini yang saya rasa atau yang saya cermati juga ini sebenarnya merugikan pekerja ya, kalau bagi saya merugikan pekerja karena manfaat JKP sendiri sekarang ini menjadi dia sama dengan JHT pada konteks tertentu. Nah, apabila nanti sekarang kita menunggu konsep perubahan terkait dengan kebijakan ini akan disampaikan oleh pemerintah, yang secara teknis juga itu tidak mudah ya. Kalau skemanya normal seperti yang kita sudah putuskan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah kemarin itu, ya skema JHT kembali kepada substansi awalnya untuk orang yang sudah pensiun ya, jaminan hari tua nantinya diberikan pada mereka. Nah, tapi kalau sekarang JHT juga sama dengan JKP. Nah, saya masih bingungin sekarang JKP mau dibuat skema kayak gimana coba? Karena sekarang JHT kan bisa dipakai untuk membuat orang kalau PHK bisa pakai
tersebut. Nah, jadi catatan-catatan demikian ini yang sekarang kalau kita bicara kompleksitas persoalan sekarang itu justru ketika ini tidak jalan dan JKP batal ataupun belum dilaksanakan seperti sekarang, alasan pemerintah kan kalau tadi saya cermati oleh Sekjen Kemenaker kan katanya alasannya teknis ya. Nah ini ada kompleksitas hukum baru dan nanti ada persoalan teknis baru lagi akan muncul. Karena kalau apabila programnya sama, apakah JKP nanti akan kita lakukan juga. Nah ini kan yang tadi saya bilang itu sayangnya buat saya adalah manfaat buat pekerja yang harusnya lebih besar ketika dia mendapatkan sekaligus JKP dan JHT. Nah saat ini JHT kembali normal kayak kemarin, nah tapi JKP-nya sendiri sekarang masih belum bisa kita lihat rumusannya oleh pemerintah, belum disampaikan. Nah, kita tunggu aja rumusan pemerintah seperti apa nanti. Ya, karena kalau kita melihat respon dari masyarakat, artinya ini memang masih banyak pihak-pihak yang merasa tidak diajak berdialog soal ini, begitu kan? Jadi artinya memang pemerintah juga dalam hal sosialisasi juga belum maksimal sebenarnya untuk bisa mensosialisasikan soal jihad ini. Menaker sudah ini Mbak Yulita, Menaker itu sudah kemarin sudah menyampaikan, kan ini akan berlaku bulan Mei ya. Jadi memang juga mungkin mereka yang mungkin cara komunikasinya yang mungkin tidak tepat ya. Tapi ini akan berlangsung kan bulan Mei baru berjalan. Nah JKP sendiri kalau tidak ditunda hari ini, misalnya mulai berjalan kan mulai hari ini sebenarnya 22 Februari udah mau di launching. Nah sekarang akhirnya batal ya. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah kalau orang sekarang kena PHK, berarti yang dia pakai adalah skema JHT. Sementara ini karena JKP kan belum jalan ya. Nah skema JHT itu berarti kan kayak skema yang lama gitu. Nah orang tidak dapatkan pelatihan kerja, orang tidak mendapatkan akses kepada informasi lapangan kerja yang baru dan seterusnya. Jadi buat saya pribadi sih saya merasa sayang aja karena manfaat besar dari Undang-Undang Cipta Kerja dan program ini belum berjalan. Sebenarnya misalnya gini Mbak Julita, orang kan banyak yang nggak tahu ya, bahwa jadi anggota BPJS TK ini malah pada skema yang sangat ringan saja misalnya, selama 3 tahun berturut-turut dia mengikuti sebagai anggota, itu dia ketika dia meninggal tuh Mbak, itu dapatnya misalnya 42 juta, ya. Kemudian 2 anaknya itu disekolahkan dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi, yang kalau itu dirupiahkan tuh menjadi 174 juta rupiah. Jadi hal-hal kayak gini nih kan sebenarnya kalau orang publik tahu tuh sampai ini negara membuat program ini memang istilahnya memang betul-betul mereka program rugi lah kalau kita hitung ya. Nah jadi menurut saya ini dialog semacam yang kita buat hari ini di Berita Satu ini penting, sehingga publik itu ketika mendapatkan berbagai macam kebijakan mendalami dulu maksudnya gitu. Jadi jangan sampai maksud baik pemerintah, maksud baik negara untuk melindungi teman-teman pekerja dan keluarganya malah itu jadinya akhirnya tidak bisa berjalan karena faktor komunikasi. Ya, karena ketika dia sudah menjadi produk hukum seperti saat ini, kemudian masih ada masyarakat yang tidak memahami ini, artinya ada yang kurang dalam hal penyampaian tentunya kepada para pekerja dan juga masyarakat. Bagaimana menurut Anda, Ibu Rahma? Ya, gini Mbak Julita, selama ini memang pemerintah itu setiap membuat suatu peraturan, baik itu undang-undang, peraturan turunannya gitu ya, itu kurang sekali memang komunikasi terhadap publik gitu. Sehingga apa akhirnya yang terjadi rame di belakang hari gitu. Seharusnya kalau pemerintah itu aware gitu dari awal gitu ya, mengajak diskusi publik ya, melakukan FGD, mengundang suatu pakar-pakar hukum juga gitu supaya nanti nggak salah gitu ya. Juga mengundang akademisi, baiknya bagaimana. Nah nanti ketika sudah clear, itu kan tinggal membuat suatu telaah yang benar gitu, dan juga nanti akan segera dipublikasikan kepada masyarakat gitu. Untung dan ruginya itu harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga kalau masyarakat itu paham untung dan ruginya itu tidak akan ribut gitu loh. Nah ini artinya apa? Komunikasi pemerintah ini sangat kurang efektif juga kepada masyarakat gitu. Nah tentunya di sini saya setuju dengan Pak Milky, tapi gini Mbak Julita, kenapa kalau memang sudah ada rencana itu untuk diluncurkan JKP ini bulan Februari tahun 2022, kenapa harus ditunda juga gitu loh? Padahal kan kalau kita lihat urut-urutannya memang JKP itu Februari tahun 2022, sementara JHT itu karena kemarin banyak hal-hal yang harus
diluruskan oleh pemerintah kepada publik itu akhirnya Mei tahun 2022. Artinya kalau JKP ini tidak ada kaitannya yang secara krusial gitu dengan JHT, karena memang sudah dari awal itu akan diluncurkan bulan Februari gitu loh. Nah, kenapa ini ada apa harus diundur lagi itu dan tidak jelas kapan yang akan dilaksanakan. Jadi memang sangat sayang sekali karena manfaat yang luar biasa dari JKP ini akhirnya tidak bisa efektif kepada masyarakat. Walaupun saya tahu tujuan pemerintah itu, program pemerintah itu semuanya sangat bagus. Tapi di sini intinya karena memang kurang komunikasi dengan publik, itu aja. Nah, bagaimana tadi tanggapan Anda tentang yang Pak Melki katakan bahwa ini sebenarnya adalah program ruginya pemerintah dengan bagaimana melihat pencairannya kepada orang yang sudah pensiun misalnya, sementara dicairkan kepada anak yang sekolahnya masih lama, begitu Bu Rahma? Iya. Ini kaitannya bukan di JHT mungkin Mbak Yulita. Maksudnya tadi itu di program yang ada bantuan beasiswa ya, tidak sekadar kaitan JHT. Itu ada beasiswa bagi para peserta BPJS TK. Baik. Nah, Oke, Ibu Rahma, bagaimana menurut Anda jika pemerintah memang punya waktu nih untuk bisa membuat program JKP ini kemudian bisa lebih diterima oleh masyarakat? Menurut Anda apa yang harus ditambahkan? Itu program yang sangat luar biasa ini harus disampaikan kepada publik bahwa manfaat, benefitnya apa yang harus publik ketahui gitu. Apalagi memang tadi saya dengar dari Pak Melki bahwa ada program beasiswa yang dari SD sampai perguruan tinggi gitu. Nah ini kan dengan sungguh-sungguh pemerintah ingin memperhatikan kualitas daripada pembangunan manusia yang ada di Indonesia gitu, Mbak Julita. Sehingga nanti kita menjadi suatu bangsa yang beradab. Kalau pendidikan kita itu diperhatikan, menjadi bangsa kita punya pendidikan yang tinggi semua, nanti bangsa kita akan menjadi bangsa yang beradab. Nah, karena selama ini kita tahu bahwa tenaga kerja kita 60% itu adalah hanya lulusan SMP. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya, bagus ketika pemerintah betul-betul memperhatikan beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi gitu. Nah, ini yang harus dipersiapkan, baik itu perusahaan yang membayar iuran itu gitu ya. Jadi ini memang sangat komplikated banget gitu. Kenapa? Karena ini berbicara dengan perusahaan yang membayar iuran itu. Nah, bagaimana perusahaan yang membayar iuran itu? Ketika misalnya orang ini sudah berhenti bekerja di PHK. Nah, apakah iuran ini sudah semua itu tersedia yang dibayarkan oleh perusahaan atau juga nanti perusahaan memberhentikan baik pembayaran ini karena ini menyangkut beasiswa jangka panjang. Nah, apakah ini perusahaan kalau misalnya pekerja ini di PHK, perusahaan itu tetap nggak membayar iuran ke BPJS itu gitu loh. Untuk bagaimana kelangsungan dari pendidikan si anak para pekerja ini mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, ini kan belum jelas gitu. Oke, artinya sebenarnya bisa dibuat kompleks tapi tidak kemudian merugikan sebagian masyarakat begitu ya, Bu Rahma, Pak Melki. Kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Landstalk. Kita sudah ada di segmen akhir dialog Landstalk kita, pemirsa. Saya ingin ke Pak Melki. Tadi menyambung apa yang disampaikan Ibu Rahma, Pak Melki. Bu Rahma mengatakan bahwa ada satu aspek lagi yang penting dalam hal bagaimana pengurusan JKP ini, program JKP ini, yaitu adalah pihak swasta, pihak perusahaan, yang juga adalah pihak yang membayar dan berurusan dengan pemerintah untuk masalah program JKP dan juga JHT begitu. Bagaimana menurut Anda selama ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan juga mungkin BUMN untuk bisa memaksimalkan program JHT dan juga JKP? Kalau kita cermati sebenarnya untuk JKP itu kan terutama yang awal mula itu pemerintah yang sebenarnya banyak memberikan dana ya, 6 triliun rupiah, dan komitmen pemerintah agar pemerintah yang memulai pelopori dulu program ini biar kemudian menjadi realisasi di lapangan, dilihat manfaatnya, baru kemudian keterlibatan seperti biasa itu adalah ada hitungan tertentu, ada perusahaan membayar, buruh juga diminta, dan tentu ada juga dari pemerintah. Tapi di tahap awal ini
pemerintah mengambil alih keseluruhan anggaran dengan memberikan dana pemerintah di situ untuk menjadi contoh bagaimana JKP ini berjalan. Dan juga ada dana rekomposisi yang tentu juga akan diambil dari unsur pemberi kerja dan pekerja yang juga akan dilakukan. Tapi jumlahnya menurut saya masih dalam angka yang sangat kecil, 0, sekian persen. Nah, kemudian juga yang berikutnya yang kedua adalah tentu perusahaan sendiri juga kita lihat bahwa dengan berbagai relaksasi yang diberikan oleh baik itu BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, untuk mereka juga mempunyai kelonggaran ya. Kalau memang kondisi perusahaannya mengalami kondisi tertentu, butuh memang perlakuan tertentu, pemerintah juga sebenarnya memberikan kelonggaran ya. Nah ini juga kita akan lihat lagi apakah tahun ini akan kita buat lagi aturan tersebut untuk memberikan kelonggaran bagi pemberi kerja atau perusahaan yang memang juga kita tahu juga dalam proses pemulihan lah. Sebagian besar sudah pulih, sebagian juga tentu masih kita lihat perkembangannya pasca gelombang Omikron ini. Tapi dan yang pasti adalah kita melihat bahwa dari semua usaha pemerintah ini, kami melihat bahwa pemerintah sungguh-sungguh serius untuk bisa memberikan jaminan sosial yang terbaik bagi pekerja. Dan menurut saya makin membaik dan makin kolaboratif hari ini. Jadi kalau dulu itu semuanya bersifat katakanlah himbauan, tapi hari ini itu sudah ada semacam regulasi yang lebih ketat lagi untuk perusahaan, baik itu pemberi kerja individu ataupun institusi swasta, kemudian BUMN dan sebagainya, itu mereka memang punya kewajiban yang bersifat mutlak dan harus dilakukan, dan itu betul-betul melindungi pekerja kita, baik yang bekerja waktu tertentu ya, dan juga tentu mereka yang sudah menjadi karyawan tetap dari suatu perusahaan tertentu. Jadi kesimpulan kami begini Mbak Yulita, bahwa dari berbagai macam diskusi kita yang berkembang sampai dengan yang terakhir ini, kami ingin sampaikan bahwa kita sekarang berada pada sebuah titik di mana karena regulasinya oleh dinamika diskusi ini sekarang Presiden mengambil alih bahwa JHT tetap berjalan sebagaimana biasa, disederhanakan dan dipermudah. Tentu ini akan membuat atau berimplikasi bahwa JKP sendiri sekarang juga masih melalui penyesuaian juga. Karena kan JKP kan bisa dibuat apabila JHT kembali kepada fungsi normatifnya ya. Nah ini tentu butuh diskusi lagi antara pemerintah, pekerja ya, serikat pekerja dan juga pemberi kerja untuk bisa memastikan skema jaminan sosial ketenagakerjaan seperti apa yang perlu diberikan per bagian-bagian tadi, JHT seperti apa, kapan mulai misalnya, 56 tahun tidak dimungkinkan, apakah sekarang monggo ya, tapi ini disepakati juga berarti JKP ini formulasi barunya seperti apa, ini masih kita diskusikan lagi. Dan kalau program-program sendiri sih saya apresiasi buat BPJS TK yang sudah sangat baik untuk merespon kebutuhan pekerja kita di berbagai kebutuhan mereka. Baik, itu dia. Pemerintah harus serius dalam memberikan jaminan sosial yang terbaik bagi para pekerja dan jangan mempersulit sama sekali, baik itu sebagian pekerja juga yang ada di Indonesia. Ibu Rahma, terakhir dari Anda agar memang semua pekerja merasa adil dengan kebijakan pemerintah. Sebenarnya jelas Mbak Julita, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak dan kewajiban tenaga kerja itu apa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja yang termasuk kita bahas siang ini gitu. Namun tentunya Mbak Julita, pengaturan pelaksanaan kepesertaan wajib ini masih membingungkan gitu loh. Jadi tidak seluruh kelompok tenaga kerja itu atau kelompok usaha itu diberi tenggat untuk melaksanakan kepesertaan wajib. Nah ini yang masih rancu untuk saat ini. Oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah dengan rancunya ini, bagaimana kira-kira ini, karena dalam batas waktu JHT yang akan diluncurkan Mei, sekarang JKP juga masih diundur lagi, tidak jelas juga kapan gitu ya. Nah ini apa yang harus secepatnya diterima oleh publik untuk para pekerja ini supaya dia itu ada suatu kenyamanan, kedamaian dalam hal merasakan adanya suatu perhatian pemerintah di saat dia mengalami suatu ketidaknyamanan perekonomian yang kita alami akibat pandemi saat ini. Nah ini kita luar biasa dampak pandemi ini pada perekonomian kita 90%.
ketidakstabilan perekonomian kita gitu. Jadi lebih parah dari tahun 30-an krisis kita ini karena akibat pandemi, Mbak Julita. Jadi termasuk juga para pekerja yang dia mendapatkan pemutusan hubungan kerja, yang belum mempunyai akses pekerjaan baru, informasi baru, karena juga perusahaannya sekarang masih sulit untuk membuat perusahaan baru gitu ya, atau dia ekspansi gitu masih sulit karena uncertainty, pandemi ini belum tahu kita kapan berakhir gitu. Sehingga saya berharap supaya masyarakat tenang. Segeralah pemerintah itu membuat satu keputusan yang tidak membingungkan publik. Itu aja. Baik, pemerintah harus membuat para pekerja dan juga seluruh masyarakat nyaman dengan ketidakpastian ekonomi kita saat ini. Hatinya tenang, bahwa dijamin sosialnya oleh pemerintah. Baik, Ibu Rahma Pamelki, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu, sukses selalu, Ibu Pamelki dan juga Ibu Rahma. Terima kasih Mbak Rahma. Sampai jumpa. Ya, pemirsa.